Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan uji kompetensi bab 1 di buku paket PKN kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Kita akan bahas soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Langsung saja kita jawab. Nomor 1. Jelaskan jenis-jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggara negara di Republik Indonesia. Jawabannya 1 atau A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian nomor 2. Jelaskan karakteristik pemerintah Indonesia setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah atau menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh MA dan MK. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Itulah jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian nomor 3. Jelaskan mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia. Jawabannya yang A. Pembagian kekuasaan secara horizontal dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian pada tingkat pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Ada 6 kekuasaan secara horizontal, yaitu konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Yang B. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian antara beberapa tingkatan pemerintah. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu jawabannya. Kemudian nomor 4. Jelaskan fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Jawabannya 1. Merumuskan kebijakan yang sesuai dalam bidangnya. 2. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang. 3. Mengatur pelaksanaan tugas di dalam lingkungan kementerian. 4. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan. 5. Melakukan penelitian yang dibutuhkan. Itu jawabannya. Kemudian nomor 5. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah di Republik Indonesia. Jawabannya, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukanlah lembaga yang terpisah atau berdiri sendiri tanpa adanya kontrol dan koordinasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pelaku pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, itulah jawabannya, silakan kalian salin untuk uji kompetensi bab 5 ini. Bab 1 ini. Semoga jawabannya membantu, dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah.
Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.